Kami adalah preman kampung yang sedang adu kebal. Kalau hanya sebatas tali, kepalaku nggak akan putus. Jangan sombong dong. Saya bisa lakuin yang lebih ekstrim daripada ini. Pacan, buktikan aja kalau kamu memang kebal. Ayo, ikut saya. Ini parang sangat tajam. Coba kamu tes di pohon itu. Wah, tajam banget. Kalau kayak gini, kepalamu pasti akan putus. Coba. Gak berasa. Mana? Katanya tajam. Sial. Percuma. Parang itu gak akan berguna. Lalu kami bertarung demi mendapatkan pengakuan siapa yang lebih kuat di kampung ini. Nih, rasain serangan tombakku. Hanya segitu, rasakan ini. Cuma segitu kemampuanmu. Kami pun bertempur berjam-jam, namun tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kami pun masih melanjutkan pertarungan ini di tempat yang berbeda. Namun, tetap saja tidak ada yang kalah di dalam pertarungan ini. Pertarungan kita belum selesai. Jelas, untuk membuktikan siapa yang paling kuat, kita harus tetap bertarung. Sampai saat ini, kalian berdua masih imbang. Saya butuh pria sejati, mengacukan senjata yang berdarah. Siap, Bu. Saya akan berusaha memenangkan pertarungan ini. Iya, Bu. Saya rela berdarah-darah untuk memenangkan pertandingan ini. Bagus, tapi jangan hanya bacot. Saya butuh bukti. Satu di antara kalian harus mati, karena kalian akan mendapatkan hadiah yang sangat berarti di hidup kalian. Aku memotong kuping musuhku. Selamat menikmati hidup dengan satu kuping. Dia musuhku, Mbak. Dan dia juga sangat kebal. Saya datang ke sini untuk mempertanyakan di mana letak kelemahannya. Mohon bantuannya, Mbak. Kelemahannya ada di kuping. Kamu potong saja kupingnya menggunakan gunting merah ini. Wah, terima kasih banyak, Mbak. Setelah itu aku menantangnya untuk adu potong kuping. Jangankan kepotong, rasa sakitnya aja nggak ada. Sekarang giliranku. Sial. Selagi dia belum mati, kamu belum dinyatakan menang. Sekarang, saya akan menyiram kalian dengan air panas. Apa kalian siap? Siap, Bu. Kamu yang pertama. Kalau sekedar air panas, ini mah bukan apa-apa. Emangnya kamu aja yang bisa? Bu, sekarang giliran saya. Malah dingin airnya. Kalau kayak gini, lapa pun nggak akan mempan sama saya. Kalian sama-sama kuat. Buktinya, sudah beberapa pertarungan pun, kalian tetap kuat dan gak ada yang mati. Tenang aja, Bu. Masih banyak pertarungan yang akan membuat dia mati. Coba aja kalau bisa. Lihat aja, aku akan mencari cara untuk mengalahkanmu. Aku memotong telur milik musuh. Telurku! Dengan satu telur, kamu nggak akan bisa hidup. Jangan mimpi kau melihat aku mati. Kau ingat, Adolf Hitler saja masih bisa hidup dengan satu telur. Berarti, di antara kalian berdua, belum ada yang kalah. Sialan, berarti dukun itu berbohong. Mbah, dia ini musuhku, Mbah. Dia memiliki ilmu kebal. Bantu aku, Mbah, untuk mencari kelemahannya, Mbah. Sebelumnya, aku menemui dukun sakti agar aku bisa mengalahkan musuhku itu. Kelemahan ada di tubuh. Potong saja telurnya menggunakan gunting yang dibalut dengan kain hitam ini. Dan yakin, dia pasti. Baik, Mbah.
saya akan melakukannya, Mbah. Dukun penipu itu harus mati. Heh, kurang ajar. Keluar kamu. Saya tahu kamu ada di situ. Wah, hebat banget itu. Maaf, Mbah. Saya telah melakukan kesalahan. Habisnya saya kesel karena Mbah telah nipu saya. Santai anak muda. Itu hanya kesalahan teknis. Sekarang, kamu gunakan cara yang baru untuk membunuhnya besok. Saya akan membantu. Kali ini kau akan mati, wahai musuhku. Pokoknya dia harus mati, Mbah. Saya nggak mau gagal lagi, Mbah. Itu perkara gampang. Saya pastikan dia akan mati. Hahaha, besok kau akan mati, musuhku. Kami saling mengambil ginjal demi harga diri. Kok dia bisa tahu ya kelemahanku? Kenapa sasarannya bisa sama ya? Ada yang gak beres ini. Pertarungan kalian semakin seru karena tinggal menunggu waktu. Siapa yang mati duluan di antara kalian? Ini ginjalnya, Bu. Ini, Bu. Oke, pertarungan tidak cukup sampai di sini. Karena jelas harus ada di antara kalian yang mati. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, saya telah bekerja sama dengan Mbah Dukun untuk mencelakai dua preman itu. Mereka berdua memiliki dosa besar kepada saya, Mbah. Bantu saya untuk membuat mereka menderita. Perkara gampang, tapi tidak mungkin mereka berdua akan datang ke sini. Tenang, saya sudah mengadu domba mereka. Saya yakin tidak lama lagi mereka pasti akan ke sini. Tidak masalah, asalkan bayarannya mahal, saya akan buat mereka berdua menderita. Permainan akan dimulai. Sebelum masuk ke ujian terakhir, saya mau lihat kekuatan leher kalian berdua. Kalau kepalaku putus, aku ikhlas kau menang. Aku juga ikhlas. Ya, mati kau. Kau yang akan mati. Bodoh. Dengan begini, kalian berdua akan mati. Arara, Febri, datang-datang gangguin mereka lagi bertarung. Ara, perbuatan kamu itu sangat keji, Indah. Kamu mengadu domba mereka berdua hanya karena kamu mempunyai dendam. Apa? Dendam. Pertarungan terakhir demi harga diri. Adu tembak dimulai. Tinggal hitungan detik, mereka berdua akan mati. Ara, Indah, kamu berbohong sama Pri. Katanya kamu sudah memaafkan mereka berdua. Maafin saya, Pri. Saya janji, saya tidak akan mengadu domba mereka lagi. Baiklah, tapi kamu harus bertanggung jawab kepada mereka berdua karena kamu telah membuat mereka berdua terluka. Apa maksud kalian berdua? Kami nggak paham. Peri, saya tidak akan rela melepaskan mereka berdua karena masa depan anak saya jadi hancur. Wih, bagus juga tuh bocil. Adek, main sama Om yuk. Gak mau, Mama! Tolong! Percuma, Dek. Mau kamu tusuk pakai tombak sekalipun, kami gak akan mempan. Ayo kita gas deh ke hutan. Enak banget, bro. Barangnya masih orisinil. Iya, bro, jelas. Masih bocil lagi. Aku gagal menjaga anakku sendiri. Tunggu saja. Aku akan balas dendam kepada kedua preman itu.
Hai mas-mas ganteng. Ada ibu kaya. Tumben Bu nyamperin kami. Ada apa? Iya nih, mau kasih kami uang ya? Iya, saya datang ke sini untuk meminta di antara kalian berdua menikahi anak saya. Widih, cantik banget Bu. Wah, saya mau dong Bu. Kalau saya menikah sama ini ibu, saya jadi orang kaya kan? Iya benar. Setelah kalian menikah, semua harta kekayaan saya akan menjadi milik suami anak saya. Tapi kami kan berdua, jadi gimana? Tenang, kalian harus adu kekuatan. Kalian harus membunuh satu sama lain. Siapa yang menang, maka akan menikah dengan anak saya. Oke, gas. Jadi, kamu orang tua dari bocil yang dulu berkaos itu. Maafkan kami, Bu. Saya sangat dendam sama kalian berdua. Karena anak yang kalian perkaus itu adalah anak saya satu-satunya. Tapi tidak dengan cara mengadu domba. Apalagi dengan menjerumuskan mereka ke dukun yang sama. Apa? Jadi dukun itu? Iya, saya bekerja sama dengan dukun itu. Dan kalian meminta bantuan dengan dukun yang sama. Makanya kekebalan di tubuh kalian menghilang. Indah, mengadu domba itu tidak baik loh. Apa bedanya kamu dengan dua preman ini? Sama-sama bejat. Saya katakan sekali lagi, Pri. Ini semua demi anak perempuan saya. Kehormatan anak saya harus dibayar dengan nyawa. Lihat itu. Sekarang apakah kamu sudah puas melihat mereka berdua mati? Sangat puas. Emang ini hukuman yang pantas untuk orang bejat seperti mereka berdua. Indah, kamu sudah menghabisi 2 nyawa manusia. Peri akan memberikan kamu hukuman. Ara-ara, jangan Peri! Roro sayang ibu. Roro tahu kok apa yang ibu lakuin ini karena ibu sayang sama Roro. Roro, ibu akan selalu ada di samping kamu, nak. Apapun akan ibu lakukan demi kamu. Peri, jangan hukum ibu ya. Roro